Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap tentunya adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, bersukacita, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online, Minggu 5 Desember 2021. Dan tak terasa pada minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember, minggu pertama. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita menyambut Natal dengan sukacita karena kasih Allah yang begitu besar yang mengasihi seluruh umat manusia. Dan adik-adik semuanya, sebelum kita memulai sekolah minggu online pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. All for Jesus, yes. All for Jesus, yes. All for Jesus, yes, yes, yes. Bakatku, bakatmu, Talentaku, talentamu. Semua untuk Yesus, yeay. Shalom teman-teman, mari kita nyanyikan pujian KASIH. Kukasihi engkau dengan kasih Tuhan. Kasihi engkau dengan kasih
Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Kudaki-daki.
ketiga, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan "Ku Mau Dengar Cerita".
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya pasti sehat, tentu luar biasa semua kabarnya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semuanya. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan akan menolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan buat pagi hari ini bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, apa ya hafalan? Psalms Psalm 44 44 verse verse 7. 7. But you But you give us victory give us victory over over our enemies. our enemies. You put You put our adversaries out of adversaries to shame. to shame. Bye bye, God bless you. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Mazmur 44 ayat 8. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini kami mau ayat hafalan Mazmur 44 ayat 8. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam teman-teman, hari ini aku mau hafalan Mazmur 44 ayat 8. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Psalms 44 verse 7. But you give us victory over our enemies. You put our adversaries to shame. Bye bye, God bless you. Mazmur 44 ayat 8. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Amin. Tidak. Shalom. Psalms 44 verse 8. In God we boast all the day long and praise your name forever. Selah. Amen. God bless you. Bye-bye. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun kreativitas di rumah. Tuhan bangga bagi adik-adik yang sudah melakukan sesuai dengan kemampuan dan juga di mana Tuhan menolong adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan dan menyanyikan pujian, mengirimkan foto-foto. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai ke-25 dan
57 sampai yang ke-80. Kalau kita baca lebih ngerti lagi apa yang menjadi isi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba adik-adik perhatikan. Pada waktu Herodes menjadi raja di Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Zakaria bersama istrinya Elisabet. Mereka tidak mempunyai anak. Karena apa? Karena Elisabet mandul. Adik-adik tahu nggak mandul? Tidak bisa punya anak dan belum punya anak. Jadi mereka sudah tua, sampai saat mereka tua tidak punya anak. Pada waktu Zakaria ditunjuk untuk melakukan tugas, yaitu tugas keimaman di hadapan Tuhan, Zakaria masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Adik-adik tahu nggak apa itu ukupan? Ukupan itu adalah sejenis rempah-rempah yang mengeluarkan wewangian ketika dibakar berlahan-lahan, dia berlahan-lahan kan keluar wangi-wangian. Nah, itulah yang dibakar pada saat itu di ukupan. Sedang seluruh umat berkumpul di luar untuk sembahyang. Mereka berkumpul di sana. Zakaria berada sendirian di dalam bait suci. Ketika Zakaria berdiri di sebelah mesbah pembakaran ukupan itu, tiba-tiba tampaklah siapa? Tampaklah kepadanya malaikat Gabriel. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Siapa tadi yang tiba-tiba nampak itu? Siapa yang tahu? Siapa masih ingat? Nampaklah kepada siapa? Pada Zakaria siapa? Malaikat yang bernama Gabriel. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Jangan takut Zakaria, karena doamu sudah didengar dan istrimu Elisabet akan mempunyai bayi laki-laki dan kamu akan menamainya Yohanes. Kamu akan sangat gembira dan banyak orang akan gembira bila ia lahir. Itu kata siapa? Kata malaikat kepada Zakaria. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali pada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ia akan membuat hati bapak-bapak menyayangi anak-anaknya. Hati orang tidak taat kepada pikiran orang-orang benar dan ia akan menyiapkan orang-orang untuk menyambut Tuhan. Tahu gak adik-adik reaksi daripada Zakaria? Dia kaget, dia kaget, terkejut. Bagaimana hal ini akan terjadi? Katanya. Tanya aja Zakaria. Sebab aku dan istriku sudah tua. Jawab Gabriel. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Kamu akan bisu sampai apa yang aku katakan itu terjadi. Karena kamu tidak percaya. Mengapa Zakaria begitu lama di dalam bait suci? Adik-adik tahu nggak? Kok lama banget ya si Zakaria di dalam bait suci? Kira-kira ngapain ya dia di dalam ya? Siapa adik-adik yang tahu? Orang-orang kan bertanya-tanya di luar yang berkumpul tadi yang banyak sekali tuh. Mereka tanya, semua orang yang di luar tuh bertanya-tanya. Ketika Zakaria keluar, adik-adik tahu nggak? Ia tidak dapat bicara. Lalu ia memberi isyarat dengan tangannya. Akhirnya orang-orang berkata, ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ia nggak bisa bicara adik-adik, dia bisu.
Tapi dia keluar dari bait suci, orang-orang kan bertanya-tanya. Terus dia cuma jawab dengan bahasa isyarat. Gini apa. Pokoknya dia lakukan tapi tidak bisa keluar suaranya. Dia menjadi bisu. Zakaria pulang. Kemana adik-adik? Zakaria pulang ke rumahnya dan bertemu siapa? Istrinya. Istrinya siapa tadi namanya? Elisabeth. Lalu seperti kata malaikat, Elisabeth mengandung. Aku akan punya bayi. Teriak Elisabeth bilang apa? Aku akan punya bayi. Gitu, dia senang. Dia teriak. Ini perbuatan Tuhan untukku. Itulah yang dilakukan Elisabeth. Dia senang sekali adik-adik. Ia berkenan menghapus aibku di depan orang karena aku belum punya anak. Adik-adik tahu nggak kalau aibnya dia itu Elisabeth, dia mandul, dia nggak punya anak. Sampai udah umur tua, sudah tua, tapi belum punya anak, itu suatu aib bagi dia. Dan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu juga itu satu aib. Jadi Tuhan menghapus aibnya di depan orang karena dia belum punya anak. Puji Tuhan, dia sangat senang adik-adik dan raut mukanya. Dia senang. Zakaria dan Elisabeth tadi punya apa? Punya anak. Dan dia akan mempunyai nanti anak siapa ya? Namanya Yohanes. Punya anak Yohanes Pembaptis. Yohanes itu di dalam kandungan dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Dia sudah anak yang baik. Dia penuh dengan sukacita dan menjadi kesenangan. Nah, Yohanes di dalam kandungan Tuhan sudah punya rencana. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi ayah dan ibunya. Yohanes menjadi lahir sebagai seorang anak yang membawa sukacita. Dia juga menjadi kesenangan, disukai oleh orang dan menjadi pembawa kabar baik. Nah, adik-adik tahu nggak dari cerita ini bahwa Yohanes lahir, dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dengan sukacita, membawa kegirangan dan membawa juga nanti kabar baik bagi banyak orang. Yohanes adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini juga ada ayat hafalan Lukas 1 ayat 76b berkata, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ini dihafal ya adik-adik ya. Nah dari cerita ini adik-adik banyak belajar dari hari ini bahwa adik-adik juga biarpun masih kecil kalian bisa dipakai oleh Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik, membawa kemenangan bagi orang-orang yang tertindas. Dan semua orang bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan adik-adik. Karena adik-adik adalah anak yang manis, anak yang disukai oleh semua orang dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah adik-adik Tuhan akan pakai. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan pakai adik-adik semuanya. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan akan pakai dan Tuhan sangat bangga pada kalian. Puji nama Tuhan, dari cerita ini kita belajar adik-adik tetap mau untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, mau dipakai oleh Tuhan, dengar-dengeran dan jadi disukai oleh semua orang. Nah adik-adik saat pagi hari ini sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari kita sebelum kita menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Prima mengajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya.
kita akan berdoa dan buka hatimu dan fokus kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari kehidupan Yohanes, dari masih sejak di kandungan ibunya dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi kegirangan, menjadi sukacita bagi banyak orang, dan juga membawa kabar baik bagi orang yang tertindas. Dan kami juga mau belajar ya Tuhan, kami mau menjadi disukai orang, dan kami juga menjadi anak yang manis, menjadi teladan dan disukai oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa juga buat kedua orang tua kami, kiranya kami Tuhan, orang tua kami menjadi berkat dan juga menjadi teladan bagi kami Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami juga dimanapun mereka berada, hingga menjadi berkat dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami ingat ya Tuhan Yesus, kami akan ujian di sekolah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami melakukan ulangan-ulangan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kami ketika kami juga melakukan ujian di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari kami wujud berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya? Kisah yang luar biasa di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ibu Elizabeth yang mandul, yang tidak bisa memiliki anak, Tuhan nyatakan mukjizat-Nya sehingga Elizabeth boleh memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Yohanes Pembaptis ya, di mana sejak dalam kandungan Yohanes Pembaptis sudah diurapi dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan punya tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan, mempersiapkan umat yang kudus bagi kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Oleh karena itu adik-adik semuanya, di dalam kehidupan kita, setiap masing-masing kita, adik-adik semuanya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang luar biasa atas setiap kehidupan adik-adik semuanya. Oleh karena itu, mari kita tetap bersyukur, bersukacita karena Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya ya. Tuhan juga bisa melakukan mukjizat yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh tertanam di dalam hati kita, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Dan yang kedua, kita boleh percaya bahwa Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan punya rencana atas kehidupan adik-adik, atas kehidupan Kak Edi. Rencana yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, jangan lupa sekolah minggu online minggu depan, Minggu 12 Desember 2021 pukul 8 pagi di YouTube channel CWS Kids. Jangan lupa mengajak teman-temannya untuk mengikuti ibadah online atau bagikan link YouTube CWS Kids. Nah, adik-adik semuanya, mari saya undang adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami telah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dari kuasa Allah yang maha tinggi yang dinyatakan di dalam keluarga Imam Zakaria dan Elizabeth, yang bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyatakan mukjizat-Nya kepada Elizabeth sehingga dia melahirkan seorang anak laki-laki
bernama Yohanes Pembaptis. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Kiranya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun juga yang kami lakukan berguna bagi diri kami maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Our Father in heaven, Our Father in heaven, hallowed be your name. in your name, Your kingdom come, the kingdom comes, your will be done the will be done on earth on earth as it is in heaven. as it is in heaven. Give us today Give us today our daily bread. our daily bread. Forgive us Forgive us our sins our sins, as we forgive as we forgive those those who sins who sins against us. against us. Give us Give us from the time from the time of trial of trial, and deliver us from evil. and deliver us evil. For the kingdom, The kingdom, the power, power, the glory the glory are yours, are yours, now and forever. now and forever. Amen. Amen.